Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita gali satu tanggal spesifik ya, 3 November. Kita bakal lihat dari banyak sudut pandang nih. Ada sejarah politik Indonesia, ada sains zaman Perang Dingin, sampai isu teknologi sama ketahanan pangan yang baru-baru ini. Misi kita untuk Anda, ya, coba mengurai kenapa sih tanggal ini bisa jadi momen penting buat begitu banyak hal berbeda. Dari politik awal kita, lompatan ke angkasa, sampai soal kedaulatan modern. Oke, mari kita mulai dari lapisan pertama ya. 3 November 1945. Ini kan baru beberapa bulan setelah proklamasi. Situasinya genting banget waktu itu. Selain harus hadapi sekutu dan Nica, yang Belanda coba balik lagi itu, negara baru kita ini butuh pengakuan. Dari dalam negeri, juga dari luar. Nah, di tengah kondisi itu, BPKNIP kasih usulan. Tepat sekali. Dan Wakil Presiden Hatta merespons. Dikeluarkanlah maklumat pemerintah 3 November 1945. Intinya sih, anjuran buat bikin partai politik. Biar, katanya, segala aliran paham dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Ini bukan cuma soal demokrasi internal aja sebetulnya. Tapi langkah strategis juga. Sempat ada harapan pemilu Januari 46. Walau nggak jadi ya, karena fokus perang. Tapi intinya, maklumat ini cara bedain diri dari warisan Jepang, gitu. Sekaligus cari simpati Barat. Wah, ini langkah awal banget buat sistem kepartaian kita. Oh, jadi ini manuver politik cerdas ya, di tengah situasi yang sulit. Dan dampaknya langsung kelihatan kan? Partai-partai lama jadi sah. Terus yang baru kayak Masyumi, PNI, juga pada muncul. Basis hukum multipartai ini lumayan lama juga berlagunya. Betul, 14 tahun. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mencabutnya kan, lewat penetapan Presiden nomor 7 tahun 59. Itu yang memulai era demokrasi terpimpin. Jadi 3 November 45 itu, wah penting banget buat arah politik awal Indonesia. Penentuan. Nah, dari penentuan nasib politik di dalam negeri, kita lompat nih 12 tahun kemudian. Ke panggung yang beda banget, luar angkasa. Tanggal 3 November 1957, Uni Soviet luncurkan Sputnik 2. Ini bukan satelit biasa loh, bawa penumpang pertama ke orbit bumi. Iya, seekor anjing namanya Laika. Kalau dari sisi ilmiah, wah misinya penting banget. Ngumpulin data biologis, gimana reaksi makhluk hidup di luar angkasa. Data itu krusial buat persiapan nerbangin manusia nantinya. Tapi, ya itu, ada sisi etisnya yang, gimana ya, problematis. Karena buru-buru mau ngalahin AS, Sputnik 2 ini nggak didesain buat balik. Jadi Laika itu dikirim, ya perjalanan sekali jalan. Sistem pendukung hidupnya terbatas. Kemungkinan besar dia nggak bertahan lama di orbit. Wah, jadi datanya penting tapi pengorbanannya besar ya. Momen ini pasti memicu banyak hal setelahnya. Banget. Keberhasilan Soviet ini, walau ada sisi tragis Laika, itu benar-benar memanaskan space race sama Amerika. Ini nunjukin Soviet unggul saat itu teknologinya, tapi sekaligus memicu debat etis sedunia soal penggunaan hewan untuk sains. Lompatan teknologi yang bikin kita mikir juga soal batas etika. Menarik. Dari lomba ideologi di angkasa kita geser lagi ke masa kini ya. Fokusnya juga berubah nih. Tepat tanggal 3 November 2025 nanti, Tiongkok rencananya meluncurkan satelit Yaogan 46. Fungsinya praktis banget. Survei sumber daya, pantau bencana. Dan di tanggal yang sama, 3 November 2025, di Indonesia ada fokus ketahanan tapi dari sisi lain. Di Universitas Jember ada pengukuhan Profesor Herlina. Risetnya soal black garlic. Itu loh bawang putih difermentasi khusus jadi hitam. Tujuannya buat bantu bawang putih lokal kita biar bisa bersaing sama impor. Jadi soal ketahanan pangan. Wah, ini menarik banget. Jadi di tanggal yang sama, kita lihat dua upaya kedaulatan modern gitu ya. Tiongkok dengan data dari langit buat kelola sumber daya, Indonesia dengan inovasi di bumi buat ketahanan pangan. Skalanya memang beda jauh, tapi semangatnya mirip ya, mengamankan masa depan. Persis. Dua-duanya itu bentuk penentuan nasib di era sekarang, tapi lewat penguasaan teknologi dan sumber daya alam. Nah, selain tiga pilar utama tadi, politik 1945, sains 1957, sama teknologi dan sumber daya 2025, tanggal 3 November ini juga nyimpen momen-momen lain. Yang kayaknya jadi semacam gaung dari tema-tema tadi. Betul.
Misalnya, kemerdekaan Dominika dari Inggris tahun 78. Itu kan jelas soal penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri, ada juga catatan sejarah perebutan benteng Victoria di Ambon. Konteksnya penumpasan RMS. Itu gerakan separatis dulu ya. Ini juga soal konsolidasi kedaulatan Indonesia. Ada juga peringatan tahunan yang nunjukin fokus sosial budaya. Kayak Culture Day di Jepang, terus Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, sama Hari Kerohanian di Indonesia. Malah ada One Health Day Global, dan uniknya World Jellyfish Day juga. Wah, spektrumnya luas banget ya ternyata. Belum lagi kalau kita lihat peluncuran Sandiwara Sastra versi audio tahun 2023, itu kan pelestarian budaya ya. Ada juga fenomena astronomi, sampai kabar wafat tokoh. Ada Kim Yong Nam dari Korea Utara, ada Taufik Sandi, 88 mantan GAM Aceh, kabarnya wafat 3 November 2025 juga. Jadi tanggal ini kayak merekam banyak cerita. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, tanggal 3 November ini sering jadi momen transisi penting atau momen upaya menegaskan identitas dan arah. Baik itu di politik, lompatan sains, penguasaan teknologi, pengelolaan sumber daya, sampai penentuan nasib bangsa. Jadi muncul pertanyaan menarik ya, gimana satu tanggal bisa merekam begitu banyak ragam upaya manusia menentukan jalannya sendiri? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Tadi kita lihat maklumat 1945. Itu kan nunjukin ada benturan ya, antara idealisme demokrasi sama kebutuhan keamanan yang mendesak. Nah mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Bagaimana sih ketegangan antara cita-cita ideal, kayak demokrasi, keterbukaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dengan kebutuhan praktis macam keamanan, kedaulatan pangan, pengelolaan sumber daya, itu terus relevan. Dan muncul lagi dalam tantangan kita sekarang, mungkin dalam cara kita mikirin soal AI, soal data pribadi kita, atau soal bagaimana kita mengelola kekayaan alam kita ke depan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.